Ya, ini adalah profil narasumber kita, Direktur PT Solusi Karya Kasih, fasilitator atau pengembangan karakter dan adaptif ya, parents dan karakter coach, kemudian instruktur coaching pendidikan guru penggerak di Kemdikbudristek ya, kemudian bersertifikat coaching dari Coaching Indonesia, bersertifikat juga fasilitator utama dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi, kemudian berpengalaman profesional di bidang IT selama 6 tahun dan pengalaman profesional di bidang penjualan 10 tahun. Yuk, mari kita sambut Bapak Yohanes Agung dengan reaksi love. Ya, silakan Bapak Agung. Oke, terima kasih Ibu Detra luar biasa. Wah, kasih tepuk tangan dulu dong buat Ibu Detra nih. Wah, luar biasa nih. Ini Terima partner saya nih kasih. luar biasa nih. Oke, selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Ada yang jawab luar biasa. Tadi Semangat sempat hang pagi, ya. Pak. Oh, malam-malam kok pagi gitu Kan kan. semangat pagi, Pak. Itu kenapa kita sebutin selamat pagi, agar kita kalau bangun tidur kan biasanya lebih fresh dan lebih semangat. Sehingga saya sebutin selamat pagi. Nah, begitu. Nanti kalau saya sapa selamat pagi, Bapak Ibu tolong jawab pagi, pagi, pagi. Oh, biar saya juga ikut semangat, oke? Sebentar ya. Selamat pagi. Pagi. Pagi, pagi, pagi. Wah, baru 60%. Oke, sekali lagi. Selamat pagi. Pagi, 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 pagi. Wow, keren. Tepuk tangan dong buat Bapak Ibu dong. Wah, luar biasa. Ini seneng banget nih dari banyak daerah nih. Dari yang paling jauh daerah mana nih? Ada yang dari Papua kah? Atau Kalimantan atau apa? Tadi ada yang dari Malang. Wah, luar biasa nih. Saya bersyukur bisa Ada yang ketemu dari Banjarmasin, Pak Agung. Banjarmasin. Wah, keren banget. Saya bisa bersyukur banget bisa ketemu teman-teman Bapak Ibu sekalian di berbagai daerah. Enaknya kalau kita belajar bareng dengan online, kita bisa saling belajar di daerah tempat lain, gitu ya. Oke, tadi Ibu Detra sudah menjelaskan profil saya. Nah, izinkan saya nanti sekarang ini saya akan sharing tentang bagaimana kita mendampingi anak remaja. Namanya parenting anak remaja. Kebetulan saya memang sebelum-sebelumnya memang membangun atau membuat training, membuat pelatihan tentang khusus anak remaja. Nah, yang menarik, kok begitu pelatihan kan mereka pulang. Nah, kalau udah pulang kan pasti balik lagi ke orang tua. Nah, bagaimana nanti dari teman-teman kita sebagai orang tua untuk mendampingi agar anak-anak kita bisa lebih maksimal. Nah, dengan adanya program pelatihan ini dengan konsep pendampingan anak remaja berbasis coaching. Oke, saya izin sharing sebentar ya, Bapak Ibu. Oke, sudah terlihatkah izin? Sudah, Pak. Sudah, oke, sip. Baik, 1,5 jam ke depan kita akan belajar bagaimana jurus untuk membantu anak kita namanya parenting anak remaja yang aplikatif dan fun. Kadang-kadang kan parenting luas banget. Wah, mulai dari anak kecil sampai umur remaja. Nah, pertanyaannya perlakuan seperti apa nih? Bagaimana kita mengasuh? Kan kurang lebih gitu. Nah, kebetulan kami atau saya khusus spesialisasi untuk parenting anak remaja. Saya minta chattingnya nih. Kira-kira anak Bapak Ibu usianya berapa aja? Apakah memang banyak anak remaja atau memang saya lagi mau belajar nih, nanti anak saya masih kecil sehingga nanti saya akan membantu ketika anak saya akan besar untuk membantu dalam parenting anak remaja. Silakan chatting, usianya ada berapa aja nih? Oke. 14 tahun. Wah, lagi seru-serunya itu ya, 14 tahun ya. Ada yang 17, 14, 12. Wah, seru banget tuh. Bisa dikeroyok kali kalau lagi argumentasi. Oke, ada yang 10 tahun, ada yang 18 tahun, 15, 19, 17. Wah, keren. Ada yang 20. Wah, mantap. Ada yang 22, ada yang 19. Wah, ini luar biasa nih. Jadi rata-rata Bapak Ibu atau saya panggil teman-teman gitu ya. Ini rata-rata anaknya dari 14 sampai 25 tahun. Wah, ini cocok banget nih. Jadi memang yang menarik bagaimana caranya agar kita mengasuh dengan anak usia remaja sampai umur 25 tahun. Wah, keren. Kasih tepuk tangan buat teman-teman dong. Nih, luar biasa nih. Saya sangat appreciate sekali buat Bapak Ibu sekalian dengan di hari Jumat ini mungkin Bapak Ibu udah pulang kerja, capek gitu toh. Tapi Bapak belajar. Kenapa seperti ini? Bagi saya Bapak Ibu karena mencintai anak Bapak Ibu sehingga bagaimana caranya agar anak saya bisa lebih maksimal dan bisa bantu anak. Kasih tepuk tangan dong buat Bapak Ibu dong, luar biasa dong. Oke, saya lanjut ya.
Tadi udah bilang selamat pagi. Oh ya, nanti Bapak Ibu kalau mau lihat tentang konten-konten saya tentang seputar parenting anak remaja, silahkan buka di My Growing di IG ataupun di YouTube saya. Oke, nanti saya coba kasih linknya. Nah, ini sudah diceritakan. Nah, jadi saya background-nya ada tadi awalnya IT, kemudian di bagian penjualan, kemudian 10 tahun atau 6 tahun terakhir ini saya masuk ke dalam pembekalan pelatihan. Pelatihan khusus dalam pembentukan karakter yang unggul dan adaptif. Tadinya saya memang khusus buat anak remaja, sekarang ini tidak anak-anak remaja dalam pembentukan pelatihan, tapi dalam pendampingan. Nah, pendampingan anak-anak ini, bagaimana caranya kita akan berbasis coaching. Oke. Nah, ini tim saya nih. Jadi nggak hanya saya, di belakang saya banyak nih. Kebetulan, nah ini Bu Detra di sini. Nah, ini sebagai tim kami, sebagai coach juga. Jadi nanti katakanlah kita bisa berkolaborasi, kita bekerjasama, silahkan hubungi kami bagaimana kita memberdayakan anak-anak muda dan juga mungkin di komunitas Bapak Ibu sekalian tentang parenting anak remaja, kami sangat terbuka. Oke? Itu tim kami. Berikutnya, nah ini kami biasanya juga masuk ke dalam program-program di klien di perusahaan, khususnya untuk orang MT gitu ya, buat manajemen trainee atau self leadership, kami masuk ke sana. Mulai dari PELNI, BFI, dan sebagainya. Oke. Nah, sekarang kita masuk nih. Jadi kita akan masuk ke dalam pembelajaran yang pertama dengan materi yang saya coba akan sharingkan, gitu kan, saling berbagi dengan pengalaman. Harapannya nanti orang tua mampu berkomunikasi aktif dengan anak remaja, karena gaya anak remaja itu berbeda, gitu ya. Beda dengan zaman dia masih kecil, sehingga mesti harus dilatih orang tua. Karena apalagi sekarang anak-anak remaja itu udah mulai berargumentasi, sehingga bagaimana caranya nih? Nah, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, tujuan program ini nanti kita akan bahas bagaimana orang tua bisa memahami parenting anak remaja berbasis coaching, gitu ya. Nah, jadi bagaimana itu salah satu metode untuk dalam berkomunikasi lewat berbasis coaching. Oke, itu yang akan coba kita bahas. Oke. Nah, sekarang ngomong sebelum pembahasan ada fakta pada saat ini. Fakta yang pertama, ini dari sisi survei dari Integrity Web ID bahwa ternyata 85% itu adalah masalah kepribadian. Artinya bahwa 10.000 orang itu bisa sukses itu bukan karena technical skill-nya, tapi karena non technical-nya. Artinya pribadinya bisa sukses. Itu karena tadi 85% yang banyak. Kalau sejak saya dulu kuliah, pokoknya saya pinter, jago, IP-nya bagus, pasti saya sukses. Ternyata enggak, itu baru 15%. Ternyata faktanya 85% adalah kepribadiannya. Ini buat PR bagi teman-teman ya, bagaimana kita membentuk kepribadian anak kita agar anak kita bisa sukses. Tidak hanya di sekolah, tapi kita juga lebih ke karakternya. Oke. Berikutnya, 85% kegagalan mereka karena alasan attitude. Ini dari Mark Murphy, jadi penulis buku Hiring for Attitude, itu 20 ribu kerja baru, itu gagal 18 bulan karena attitude-nya. Jadi kita ambil benang merahnya, kalau tadi sikap pribadinya, ternyata kalau di sini juga attitude. Jadi ujung-ujungnya Bapak Ibu, anak kita sukses adalah lebih ke attitude atau sikap pribadinya. Gitu ya. Apalagi untuk jangka panjang. Nah, bagaimana caranya untuk kita bisa membentuk itu? Contoh nih, teman-teman udah pada tahu ya, ini anak muda nih pinter-pinter banget sebenarnya. Ini lewat luar biasa sebenarnya. Namun karena tadi sikap pribadinya nggak tepat, sehingga terjadi namanya penyimpangan, bisa jadi penipuan dan sebagainya. Secara kognitif, background mereka cerdas-cerdas. Bapak Ibu pasti tahu anak-anak kita pasti bisa lebih cerdas dari kita, karena mereka dari kecepatan nangkepnya, kecepatan berpikirnya lebih cepat, karena di era digital ini sangat luar biasa informasi yang didapat. Tapi agak kedodoran di sikap pribadinya. Sehingga bisa jadi ada tantangan, bisa jadi overthinking, saking banyaknya informasi, jadi dia susah milih anak-anak zaman sekarang. Ini fakta nih, saking banyak informasi. Berikutnya, terjadi kurangnya kesepakatan, kepekaan sosial. Nah, karena udah banyak rebahan gitu, dan kita enjoy di media sosial aja, jadi ketika mereka berinteraksi dengan orang langsung, itu nggak banyak. Dan artinya jadi social skill-nya kurang. Nah, atau enggak cuek, nggak peduli. Karena kalau ibu-ibu udah kesel disuruh-suruh, nggak jalan-jalan. Ada yang kayak gitu ya? Oke.
Kemudian kematangan mentalnya terjadi problem juga. Karena kita di zaman sekarang udah lebih dipermudah lah ya, lebih gampang, sehingga begitu ada tekanan agak-agak ringkih gitu lah. Nah, ini tantangan-tantangan buat anak kita. Pertanyaannya gimana caranya nih? Ini berarti seperti sumo sama anak kecil nih. Anak kecilnya ada anak kita, sumo ini situasi kondisi yang ada saat ini. Kira-kira bagaimana kita mengalahkan ini? Oke, ini tantangan. Nah, bagaimana kita bisa mendampingi mereka? Sebenarnya Bapak Ibu, kalau dalam konsep saya selama saya jadi sales dan itu 10 tahun, ada dua hal yang mesti harus kita coba kembangkan. Yang pertama adalah karakternya. Karakternya itu ya salah satunya adalah attitude, kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual, dan kecerdasan sosial. Jadi non teknikal harus dibangun Bapak Ibu. Yang berikutnya baru di kognitifnya, yaitu kemampuan adaptif atau growth mindset. Makanya pengetahuan, keterampilan, dia sekolahnya mau yang bagus kah, atau menambah dari pengetahuan dari internet, itu juga dilakukan. Nah, yang menarik Bapak Ibu, di zaman digital saat ini, ada yang bocor nih. Di zaman digital saat ini, yang paling cepat di poin ke bawah ini Bapak Ibu. Pengetahuan cepat banget, keterampilan cepat. Tapi yang kedodoran di sebelah sini nih. Nah, tugas kita bagaimana untuk mendampingnya. Secara ideal sebenarnya ini berdampingan. Sehingga menjadi karakter yang mudah adaptif. Jadi karakternya bagus, dan pengetahuan dan keterampilannya bagus. Ini baru akan lebih kompetensinya akan tinggi. Gitu ya. Nah, ini harus kita coba kembangkan. Makanya kalau dari sisi kami, dari sisi ini lebih banyak adaptif dan juga karakter yang kami kembangkan. Nah, pertanyaannya bagaimana cara mendampingi anak kita agar kita punya anak yang punya karakternya bagus, tapi juga adaptif juga nih. Nah, ini bagi Bapak Ibu, ini mohon diperhatikan, ini penting banget. Jadi ini sebagai ini Diana Sterling itu membuat buku bagaimana orang tua menjadi coach, pendekatan berbasis coach. Nah, jadi Bapak Ibu nih, biasanya buat kita bersama nih, kalau umurnya 0 sampai 7 tahun Bapak Ibu, ini cara ngasuhnya seperti guru. Nah, seperti guru. Jadi dikasih tahu, dikasih nasihat, dikasih wejangan, dikasih apapun juga itu seperti guru. Itu yang kita harus pahami. Nah, ternyata di usia yang berubah, ada perubahan juga dalam pengasuhan, yaitu umur 7 sampai 14 tahun adalah sebagai administrator. Jadi biasanya ibu-ibu nih, ibu-ibu kan pengen bantuin administrator kan, masakin dia, mungkin nyiapin apa, atau menolong apa yang bisa dibantu, mempersiapkan sesuatu, itu range-nya 7 sampai 14 tahun. Karena memang fasenya seperti itu. Namun yang menarik, umur 14 sampai 21 tahun itu sebagai coach. Nah ini kadang-kadang tantangan nih, akhirnya bisa jadi resisten Bapak Ibu umur 14 sampai 21. Artinya apa? Kadang-kadang nih umur 14 21 masuk ke sebagai guru, dinasehatin mulu. Wah, anak-anak juga enak juga tuh misalnya kayak gitu. Atau kadang-kadang anaknya udah mandiri, tapi kita tanpa sadar memperlakukan anak kita usia segini nih, 7-14. Artinya nolongin terus padahal dia bisa mandiri. Nah, padahal umur 14-21 itu bagaimana kita mengembangkan anak kita pendampingan sebagai coach. Terus pertanyaannya, coach itu apa sih? Pusing amat kayaknya. Nah, saya akan memberikan bagaimana coach itu yang bikin simple dan sederhana. Ya, oke. Baik. Berikutnya. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mengaplikasikan bagaimana mendampingi anak remaja kita berbasis coaching, itu ada manfaatnya. Yang pertama khusus buat anak kita dulu nih. Anak kita dampaknya adalah dia akan terlatih, yang pertama itulah berpikir kreatif. Karena kalau tugas kita menstimulus sehingga anak kita akan berpikir kreatif. Ini keuntungannya kalau kita pendampingan berbasis coaching. Yang kedua punya growth mindset. Growth mindset itu artinya punya pikiran terbuka. Dia punya pikiran yang adaptif. Dia selalu dapat menerima masukan karena terbuka. Jadi nanti dengan adanya growth mindset itu dia bisa lebih kuat. Berikutnya dia punya kecerdasan emosi. Karena pada setiap coaching dia akan praktek dan itu pasti ada tantangan-tantangan yang ada. Entah gagal atau sukses, tentunya akan timbul emosi. Nah, bagaimana dia mengelola emosi dengan baik.
Nah, itu berbasis coaching nanti. Berikutnya kecerdasan spiritual. Bagaimana tugas kita nanti sebagai orang tua tidak hanya dari agama, tapi bagaimana mereka selalu konsisten semangat, spiritnya gimana, dengan mencapai tujuan yang ada. Nah, yang berikutnya yang nggak kalah keren adalah membangun kepercayaan diri mereka. Jadi tugas kita bagaimana membangun kepercayaan diri. Biasanya anak usia itu, pada usia 14, 21 tuh lagi ada yang nggak pede banget, lagi pede nggak pede banget, ada yang pede-pede bener, jadi macam-macam. Nah, bagaimana ada yang nggak pede itu kita kembangkan lebih maksimal dalam kepercayaan diri mereka. Nah, ini kalau keuntungan bagi anak kita dalam pendampingan berbasis coaching. Sekarang, nah ini nggak kalah menarik teman-teman, kalau kita menerapkan berbasis coaching untuk pendampingan, buat orang tuanya, jadi bisa belajar untuk mengembangkan komunikasi efektif. Nah, komunikasi efektif seperti apa sih? Nanti kita akan bahas, gitu ya. Bagaimana kita bisa menyampaikan secara persuasif dan secara lebih elegan. Nah, kurang lebih gitu ya. Yang kedua tadi growth mindset juga. Jadi diharapkan dengan coaching ini orang tua bisa belajar kepada anak-anaknya, gitu ya. Kalau zaman dulu saya, oh kamu harus belajar sama orang tua. Sekarang kita bisa kedua belah pihak. Anak belajar dengan orang tua dan orang tua pun belajar dengan anak. Karena tentunya setiap anak punya keunikan masing-masing, sehingga diharapkan orang tua terbuka dengan perbedaan yang ada. Berikutnya kecerdasan emosi. Nah ini sama, karena pada saat ketika kita mendampingi anak dengan berbasis coaching, ada butuh kesabaran atau butuh butuh nafas panjang. Karena coaching ini juga nggak mungkin cepat, karena butuh proses. Kita sampai sekarang ini kan butuh proses, sehingga kita mesti dilatih juga kecerdasan emosi dalam satu sisi kesabaran juga. Oke, baik. Nah, pertanyaannya coaching itu benda apaan ya? Makanan apa ya? Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini menarik nih Bapak Ibu nih. Jadi sebenarnya coaching itu adalah sejarahnya dulu nih. Tahun 1500 sebenarnya coach itu adalah kereta kuda konsepnya. Jadi bagaimana si kereta itu menghantarkan si orang ke titik tertentu. Itu sebenarnya konsep dalam coach. Jadi coach istilahnya kereta. Nah, dengan konsep itu akhirnya ini Oxford University. Jadi sebenarnya di tahun 1830 konsep itu dipakai untuk membimbing siswa untuk lulus. Jadi bagaimana caranya di Oxford itu mahasiswa itu dipersiapkan untuk lulus dan punya kompetensi yang bagus lewat metode coaching, gitu ya. Kemudian ternyata bagus, dipakailah olahraga. Nah, jadi olahraga itu malah justru lebih terakhir tuh. Nah, sehingga malah lebih terkenal brandnya coach ya. Kemudian masuk ke dalam HRD, sekarang masuk ke ICF. Jadi lebih masuk ke komunitas lah, komunitas ICF. Nah, saya sama Mbak Detra ini termasuk kami masuk dalam persatuan komunitas coaching juga, coach juga nih. Kurang lebih kayak gitu ya. Oke. Nah, Bapak Ibu sekarang bisa ini sebagai pemahaman. Bedanya apa sih antara coaching? Mungkin Bapak Ibu dengar, oh coaching ini apa? Mungkin mentoring apa? Fasilitasi apa? Training apa? Mungkin saya coba agak lebih cepat. Yang pertama, kalau coaching itu tujuannya adalah memaksimalkan potensi anak kita. Nah, dan kedua, menimbulkan kesadaran baru bahwa si anak itu punya potensi yang besar. Punya kehebatan yang luar biasa. Nah, ini seorang coach gitu. Itu kita intinya di situ. Kemudian sifatnya dua arah, dialog. Untuk ngobrol-ngobrolnya dialog. Oke. Berikutnya one on one. Jadi alangkah baiknya nanti kalau ada 4 anak, kita punya 4 anak, itu nanti ngobrol one on one. Satu-satu, nggak bisa 4-4-nya. Jadi secara coaching itu secara metodenya adalah satu-satu. Kalau 4-4, kalau 5 ya satu-satu 5 anak. Nah, penentuan topik nanti bukan dari kitanya. Jadi kayak ngobrol-ngobrol biasa. Anak ini mau ngobrol apa? Gitu ya. Dan nggak perlu keahlian khusus Bapak Ibu. Nah, sekali lagi saya tekankan ya. Jadi justru tidak perlu keahlian khusus, tapi mesti dilatih, gitu ya. Frekuensinya biasanya pendampingan lebih dari satu kali. Oke. Berikutnya kalau mentoring. Kalau mentoring ini konsepnya mentransfer ilmu atau sesuatu yang akan dikasih tahu ke anak. Misalnya contoh nih, cara naik kereta
kereta KRL. Nah, itu Bapak Ibu akan menjadi mentor nih. Oh, nanti kamu caranya begini ya, beli tiket, kemudian habis itu nanti kamu masuk gerbang dan sebagainya. Itu mentor. Jadi mentor itu konsepnya yang tidak tahu akan menjadi tahu. Kalau coaching sudah tahu pengetahuan dia, teman dikembangkan. Oke. Nah, biasanya satu arah. Jadi biasanya untuk mentransfer ilmu itu, contohnya misalnya engineer, misalnya seorang dokter akan mentransfer dokter yang junior, jadi dia akan mengajarkan, gitu ya. Atau enggak individu kelompok kecil, jadi masuk ke situ, penentunya adalah kontennya mentor, terkait dia kompetensinya harus bagus, karena sesuai dengan background-nya dia, artinya dia punya kompetensi yang memang yang mumpuni, kemudian rutin lebih dari 1 kali, agar dia bisa lebih mahir. Nah, kalau fasilitasi lebih banyak kita berkelompok. Nah, tapi sama-sama mengeksplor seperti coaching. Kalau coaching kan individu, tapi kalau fasilitasi adalah per kelompok. Nah, kalau training seperti sekarang ini nih, yang mungkin Bapak Ibu nggak tahu coaching, tugas saya akan mentransfer. Kalau mentoring hampir sama, adalah mentransfer, cuma satu-satu. Kalau training itu berbarengan. Oke. Nah, berikutnya yang terakhir adalah konseling. Nah, konseling adalah jikalau misalnya Bapak Ibu sering dengar konseling ya. Kalau konseling itu biasanya pemecahan masalah emosi psikologis. Misalnya zaman anaknya dulu kok jadi terjadi luka batin, atau ada suatu yang nggak pas, permasalahan yang ada, anaknya ada perilaku, misalnya sering berantem mulu, misalnya kayak gitu. Atau hal sesuatu yang masalah psikologis. Nah, ini masuk ke ranah pakar psikologi. Nah, jadi ini harus ada sekolahnya. Nah, kalau kita masuk ke ranah coaching. Oke. Seperti itu. Kurang lebih teman-teman atau Bapak Ibu sekalian ada gambarannya ya. Perbedaannya apa? Gitu ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, definisi coaching yaitu hubungan kemitraan dengan anak. Jadi mulai sekarang nih umur 14 sampai 21 udah bukan kayak anak-anak kecil lagi. Jadi kalau udah usia segitu kita anggapnya teman. Nah, jadi kemitraan. Oke, kemitraan dalam suatu percakapan yang kreatif, ngobrol-ngobrol tapi ngobrol-ngobrolnya berbobot. Jadi memicu kreatif dan juga memaksimalkan potensi pribadi anak. Jadi dengan usia umur 14 sampai 21 sebenarnya mereka punya potensi dan kita bisa berdialog. Kurang lebih begitu. Sehingga itu menjadi kepercayaan diri dia. Oke, jadi definisinya begitu. Jadi kita equal atau sama gitu ya. Nah, tugas kita sebagai coaching adalah menghantarkan dari titik A saat ini sampai ke titik B. Contoh misalnya anak saya anaknya mau kemana nih? Saya mau jurusan kuliahnya jurusan IT misalnya. Padahal anak ini baru kelas 2 atau kelas 1 SMA. Ya udah nanti kita coba ngobrol-ngobrol. Apa yang mesti dipersiapkan? Kurang lebih gitu. Atau yang sudah kuliah mau kemana nih kerja? Saya mau perusahaan-perusahaan yang multinasional misalnya gitu. Kita dampingi, kita obrolin bagaimana caranya. Kurang lebih begitu. Karena bagi saya, tidak hanya kita mengandalkan kampus atau sekolah, peran orang tua sangat penting dalam pendampingan, khususnya untuk mencapai kesuksesan mereka, sesuai dengan karakteristik uniqueness masing-masing. Nah, gitu ya. Oke. Sekarang mindset-nya apa yang dibutuhkan. Jadi coaching itu butuh mindset. Nah, ini Bapak Ibu diharapkan punya pola pikir untuk bagaimana mendampingi anak kita. Yang pertama, mindset-nya adalah fokus pada anak. Artinya gini Bapak Ibu, ketika kita ngobrol-ngobrol, alangkah baiknya fokus apa yang anak bisa kembangkan sesuai dengan potensinya. Bukan dari keinginan kita. Oh, contoh misalnya gini, contoh yang padahal anaknya mau jadi wartawan, tapi kita maunya anaknya jadi dokter. Nah, berarti yang fokusnya ke siapa nih? Ke orang tuanya atau ke anaknya? Nah, kurang lebih gitu. Jadi kalau dalam dialog, semua apa yang dia dalam pikiran dia, dalam impian dia, fokus kepada anak. Mana yang bisa dikembangkan. Oke? Berikutnya, ketika nanti kita dialog ngobrol-ngobrol, alangkah baiknya kita bersikap terbuka dan ingin tahu lebih banyak. Jadi Bapak Ibu, kalau ketika nanti anaknya cerita nih, tolong nanti kalau ada perbedaan, jangan langsung dipotong. Dipur aja, dipur itu bahasanya apa?
Biarin aja diomongin terus, digali terus. Karena memang itu dari proses berpikir dia, mulai dari pengalaman, kita harus bersikap terbuka. Kalau ada perbedaan, jangan dibuat argumentasi. Kalau ada perbedaan, jangan diblok langsung. Kurang lebih kita harus gali. Oke? Berikutnya, mindset yang berikutnya dalam berbasis coaching, Bapak Ibu diharapkan mampu melihat kekuatan anak itu. Jadi sadar potensi-potensi mana yang kita harus bisa kembangkan si anak. Karena setiap anak, empat-empatnya kalau kita punya anak, pasti punya potensinya beda-beda. Kurang lebih gitu. Jadi bagaimana Bapak Ibu bisa memahami potensi yang Bapak Ibu lihat dari anak itu. Lewat dialog coaching. Oke. Yang berikutnya, bagaimana kita bisa membantu peluang-peluang baru. Artinya kalau kita menghantarkan anak kita ke titik yang sukses, pasti akan dipersiapkan peluang-peluang baru apa yang harus kita kembangkan. Khususnya buat anak kita. Nah ini mindset-nya seperti itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu memang lebih banyak diharapkan kita terbuka bagaimana mengembangkan potensi mereka. Oke. Nah sekarang, tadi mindset, sekarang kompetensinya apa? Kompetensi itu adalah keterampilan-keterampilan apa yang harus Bapak Ibu butuhkan. Kemudian attitude apa yang harus dibutuhkan. Atau pengetahuan apa yang harus dibutuhkan. Jadi kalau dalam kompetensi ada 3, attitude, pengetahuan, dan keterampilan. Kurang lebih gitu ya Bapak Ibu ya. Nah mungkin teman-teman yang di sini yang di HRD kurang lebih mungkin Bapak Ibu sudah paham. Nah sekarang yang pertama, sikap. Jadi bagaimana kita punya sikap yang positif dalam coaching. Pertama, Bapak Ibu yang saya harus tekankan, kudu sabar. Sabar dan sabar. Karena apa? Karena anak usia 14-2 tadi itu lagi rebel-rebel, lagi banyak argumentasinya, emosi juga nggak stabil, dan memang butuh mendengar dengan banyak. Jadi dan itu butuh sabar. Artinya Bapak Ibu, kalau anak kita mau sukses ada perubahan, nggak bisa cepat. Dia butuh waktu. Dan kita harus butuh sabar dalam mendengarkan mereka, butuh sabar untuk menggali mereka. Jadi attitude yang pertama adalah sabar, sabar, dan sabar. Jujur aja, saya pun sampai sekarang nggak sabaran juga. Tapi kita tetap belajar sabar, karena dalam berdialog itu penting banget. Oke? Yang kedua, yang nggak kalah penting, butuh kerendahan hati. Jadi Bapak Ibu, kalau ketemu anak kita berdialog, kan biasanya, anak nih nggak tahu apa sih sama saya. Kan saya lebih pengalaman dari dia. Jadi ya kamu harus tahu apa yang saya coba lakukan. Kamu juga harus tahu pengalaman-pengalaman saya. Kamu juga harus tahu ikuti saya. Itu nggak bisa Bapak Ibu. Ke dalam dialog, tadi mitra, dibutuhkan kerendahan hati. Jadi artinya kita coba untuk sama-sama belajar. Sama-sama belajar dengan anak kita. Sama-sama ngobrol-ngobrol. Karena usia 14-21 tuh dia udah punya tumbuh karakteristik sendiri. Sehingga dibutuhkan kerendahan hati. Ini tantangan yang kedua. Bagaimana kita tadi tantangan pertama sabar, yang kedua adalah kerendahan hati. Oke? Attitude yang kedua. Attitude yang ketiga, Bapak Ibu akan harus terbuka dengan perbedaan. Karena apalagi anak zaman sekarang, dia punya perbedaan opini, perbedaan nilai, perbedaan informasi, perbedaan itu banyak banget. Sedangkan kita juga punya perbedaan juga. Nanti ketika dialog nih ngobrol-ngobrol coaching, alangkah baiknya Bapak Ibu itu bisa terbuka. Karena dengan terbuka, anak itu bisa nyaman. Kalau kita begitu ngomong dialog, argumentasi lagi, argumentasi. Lama-lama nanti di anak itu tidak nyaman untuk ngobrol-ngobrol. Jadi alangkah baiknya terbuka. Oke? Berikutnya, sikap positif yang berikutnya. Bersikap ingin tahu lebih banyak. Jadi tugas Bapak Ibu akan menggali apa yang mereka lakukan. Jadi kekuatan kita untuk coaching adalah kemampuan kita untuk memancing anak itu bercerita lebih banyak, bercerita dari sisi pola pikirnya apa, hatinya gimana, perasaannya gimana. Jadi Bapak itu menggali. Oke, itu penting banget. Lebih baik anak kita curhat sama kita dibandingkan curhat sama mungkin bisa orang lain. Kan bisa jadi kayak gitu. Nah, bagaimana caranya kita bisa mampu untuk mengembangkan agar anak kita bisa curhat. Yaitu salah satunya adalah bersikap ingin tahu lebih banyak. Oke. Nah,
Tadi attitude-nya. Attitude yang pertama tadi apa? Sabar. Yang kedua apa lagi? Terbuka. Yang ketiga apa lagi? Kerendahan hati. Kerendahan hati. Wah, Kerendahan hati. yes, luar biasa loh Bapak Ibu. Kasih tepuk tangan dong. Wah, ini berarti masih nyimak nih, walaupun mungkin agak-agak teler karena udah jam berapa nih. Tapi luar biasa Bapak Ibu. Nah, sekarang keterampilannya. Jadi tadi adalah attitude-nya. Yang berikutnya keterampilan ngapain nih? Nah, ketika Bapak Ibu pada saat dialog ngobrol-ngobrol dengan anak kita harus kemampuan present. Present artinya adalah kemampuan untuk hadir utuh kepada anak kita. Maksudnya utuh gimana? Maksudnya utuh Bapak Ibu, kalau lagi Bapak Ibu ngobrol, alangkah baiknya jangan pernah megang handphone. Ditaruh handphonenya. Kita fokus kepada anak kita. Badan harus selaras dengan pikiran kita. Yang kedua, kalau kita ngobrol-ngobrol sama anak kita, jangan mikirin yang lain. Kalau ngobrol sama anak kita, waduh, mikirin jemuran saya nih, gimana nih? Bisa jadi tuh. Jadi nggak fokus. Atau lagi ngobrol-ngobrol, mikirin kerjaan. Atau ngobrol-ngobrol, mikirin yang lain. Jadi nanti tidak akan memaksimalkan informasi dalam berdialog si anak. Itu yang pertama. Yang kedua, efeknya kalau kita tidak fokus, anak itu berasa, nih mama nih atau papa nih serius nggak sih kalau ngobrol sama saya nih? Nah, ini apa cuman basa-basi doang? Nah, jadi alangkah baiknya ketika kita ngobrol itu benar-benar berhadapan dan fokus. Dan handphone ditaruh semua. Itu Bapak Ibu. Itu karena bisa dirasakan Bapak Ibu. Anak itu bisa lebih peka. Nih anak ayah saya atau ibu saya ini serius nggak sih untuk ngobrol sama saya? Kurang lebih begitu ya Bapak Ibu. Ini jadi presence penting banget. Ini kesannya sepele Bapak Ibu, tapi ini sangat juga akan berdampak yang bisa berdampak nggak baik juga kalau misalnya kita cuek, walaupun duduk tapi kita nggak konsen, itu pasti anak kita akan komplain. Oke, present. Oke, keterampilan yang berikutnya, kemampuan mendengarkan aktif. Nah, mendengarkan aktif itu, jadi komunikasi yang baik itu tidak hanya cara menyampaikan kepada anak kita dengan baik, tapi kita coba untuk mendengarkan dengan baik. Biasanya Bapak Ibu, kalau training-training itu kebanyakan latihannya adalah cara menyampaikan dengan baik. Namun jarang benar kita melatih cara mendengarkan dengan baik. Mendengarkan dengan aktif. Saya seorang sales pada waktu itu 10 tahun, ternyata tidak hanya melatih untuk menyampaikan, tapi mendengarkan customer saya. Sehingga akan mengetahui kebutuhannya dengan baik. Sama Bapak Ibu, diharapkan Bapak Ibu itu mendengarkan anak-anaknya dengan baik. Nah, kalau zaman dulu kan mungkin sebelum-sebelumnya kita selalu menasehati dengan baik. Kita selalu mengomelin dengan baik. Kita selalu menggurui dengan baik. Sekarang kita coba rubah mindset-nya. Kita harus mendengarkan dengan baik. Ini Bapak Ibu ini penting banget. Karena usia mereka sudah mulai mengeksplor informasi yang ada sehingga kita harus mendengarkan. 3 alasan tidak bisa mendengarkan dengan baik. Bapak Ibu mohon diperhatikan. Yang pertama, jangan kasih cepat-cepat untuk berasumsi atau kesimpulan cepat-cepat. Biasanya nih kita sebagai orang tua, anaknya baru ngomong 1 nih, Bapak Ibunya udah ngomong 100. Nah, ini ngomong ilustrasi begitu. Baru ngomong sekali, anaknya sekali, kita udah kebanyakan. Dan akhirnya mengambilkan kesimpulan, oh berarti kamu begini ya. Jadi sudah mempunyai anggapan tertentu dengan situasi tertentu. Jadi alangkah baiknya Bapak Ibu selalu menggali secara utuh, selesaikan cerita anak itu. Oke? Jadi digali, benar-benar digali sampai utuh sehingga ada kesimpulan. Jadi asumsi tolong Bapak Ibu dikurangin. Yang berikutnya, jangan cepat melabelkan. Nah, memberi label seorang dalam situasi tertentu. Contoh, misalnya mungkin anak kita sedang bertengkar di sekolahan. Tiba-tiba kita langsung nge-label, kamu anak nakal sih, makanya kamu seperti itu. Nggak bisa Bapak Ibu. Gali, kenapa bisa berantem? Latar belakangnya apa? Cerita terus, cerita. Jadi label judgment itu sederhana, tapi fatal buat anak kita. Kamu bodoh sih, makanya nilai kamu jelek. Kamu anak biasa-biasa aja sih, makanya kamu nggak hebat. Kalau kita sering-sering melabelkan itu, maka anak kita akan terbentuk sesuai dengan ucapan kita.
Nah, Bapak Ibu, tolong jangan cepat melabelkan. Oke, yang berikutnya, tolong ketika dialog nanti, jangan mengkaitkan asosiasi dengan pengalaman pribadi. Boleh, tapi jangan terlalu banyak. Artinya, karena kita fokus pada anak kita harus mengeksplor, kita harus menggali dari sisi anaknya, bukan dari sisi pengalaman kita. Oh iya, dulu bapak ini begini, 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 seperti kamu, jadi begini, begini. Malah harusnya anaknya curhat, tapi malah bapaknya yang curhat, malah pengalamannya curhat. Nah, itu harus dikurangin, karena kita fokusnya kepada anak. Ini mau ngapain kira-kira? Jadi mesti digali. Jadi 3 alasan utama yang tidak bisa mendengarkan aktif adalah asumsi, mempercepat asumsi, mencepat melabelkan, dan menciptakan asosiasi. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana caranya Pak Agung untuk mengetahui pertanyaan berbobot? Nah, artinya pertanyaan berbobot apa sih? Nah, sebenarnya teknik cara memancing anak kita bercerita. Nah, pertanyaan berbobot itu nggak kayak yang berat-berat banget. Sebenarnya kita punya kemampuan ini nih. Kita mampu menggunakan pertanyaan kata apa. Bagaimana, seberapa. Misalnya nih terjadi kejadian di sekolah nih. Apa yang terjadi sih? Coba sini cerita. Bapak pengen dengerin. Tadi kamu berantem. Dengerin nih, apa yang terjadi? Kira-kira seberapa mampu nih kamu nih, misalnya kayak gitu. Jadi sesuatu yang akan kita tanyakan jadi dalam bentuk apa, bagaimana, dan seberapa. Sehingga anak itu akan bercerita. Anak itu akan terbuka. Dan itu akan lebih nyaman. Karena umur-umur segitu tuh, ini lagi senang-senang curhat-curhat ya sebenarnya. Tapi kalau begitu anak kita nggak nyaman di orang tua kita, di orang tuanya, bisa lari ke teman-temannya tuh. Kalau temannya positif, syukur alhamdulillah. Kalau temannya negatif, waduh, ada risiko teman-teman. Nah, caranya bagaimana? Kita coba untuk bertanya dan kita lebih banyak mendengarkan. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi, pertanyaan berbobot. Yang berikutnya, catatan. Alangkah baiknya dikurangi pertanyaan mengapa. Karena mengapa itu lebih banyak bukan ke proses berpikirnya dia, tapi lebih ke alasan. Jadi alangkah baiknya masuk ke pertanyaan-pertanyaan apa, bagaimana, dan seberapa. Yang berikutnya adalah, alangkah baiknya jangan menggunakan kata-kata tertutup. Pertanyaan tertutup. Oke, misalnya contoh gini. Kamu terlambat memang gara-gara kesiangan, betul? Betul. Nah, itu pertanyaan tertutup tuh. Emang kamu sekarang nggak pernah belajar sekarang karena jadi kamu nilai jelek, betul nggak sih? Betul. Nah, itu pertanyaan tertutup tuh. Kalau misalnya anak kita terlambat misalnya, apa sih yang membuat kamu terlambat? Kira-kira apa? Ibu pengen tahu nih, apa sih yang membuat kamu terlambat? Gitu. Nah, bagaimana caranya agar kamu nggak bisa terlambat nih, biar kedepannya kamu bisa lebih on time. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan terbuka. Gitu ya. Dari sini oke. Nah, ini bagaimana dengan aktif. Berikutnya, yang nggak kalah penting adalah ketika kita kalau berdialog Bapak Ibu, alangkah baiknya Bapak Ibu itu dengan ada respon. Mengangguk, misalnya. Oh, oke. Emosi diucapkan. Jadi kata-kata kunci. Jadi Bapak Ibu, kan anak itu bercerita. Kita ambil kata-kata kunci yang mana yang penting. Nah, ini mungkin ini butuh latihan. Saya coba lebih cepat lagi nih, yang lebih gampang nih. Nah, kalau ketika kita dialog, alangkah baiknya Bapak Ibu beri tanda sinyal. Sinyalnya apa nih? Oh, baik. Oh, gimana Bu Detra? Oh, ya ya. Gimana kamu? Oke. Jangan diem ya gitu Bapak Ibu. Kalau anak kita cerita diem ya, datar gitu. Nah, itu kayak nggak memberikan respon. Jadi bagaimana kita memberikan tanda respon dengan cara mengangguk-angguk atau oh ya, oh oke, oh keren banget kamu nih. Kurang lebih begitu. Sehingga itu akan menjadi respon yang lebih hidup dalam berdiskusi. Yang kedua tadi, tidak sibuk dengan kegiatan lain. Apalagi kita megang handphone, anak kita cerita. Wah, itu mati rasa. Jadi mati gaya tuh anak tuh. Ini anak, ini Ibu gimana sih nih orang cerita malah sibuk sendiri. Jadi alangkah baiknya kita respon dengan baik. Gitu ya, apalagi orang ekstrovert atau orang yang sering bercerita. Begitu dicuekin sama orang tuanya, wah dia bete banget. Jadi alangkah baiknya benar-benar fokus. Dan tidak terganggu dengan situasi lain.
gitu ya. Jadi situasi itu kalau kita memang fokus, alangkah baiknya disingkirkan dulu. Jadi misalnya nih, kalau jadi di tempat ruangan yang tenang, tempat yang santai, itu penting banget. Oke. Berikutnya, seketika kita ngobrol, alangkah baiknya Bapak Ibu merangkum. Misalnya apa yang diceritain, oh maksudnya kamu begini ya. Nah, itu mengkonfirmasi. Jadi setiap omongan itu alangkah baiknya kita ambil. Ini maksudnya apa sih nih? Oh, jadi begini-begini ya. Jadi artinya kita harus merangkum. Sehingga si anak itu merasa, oh berarti saya diperhatiin nih. Oh berarti gue diperhatiin nih sama orang tua. Karena dia tahu apa yang saya sampaikan. Kalau misalnya, Bu, maksudnya begini. Ah, tadi kamu maksudnya apa sih? Kok malah kayak kesannya nggak merhatiin. Jadi dengan cara kita memperhatikan adalah kita merangkum pemahaman yang disampaikan oleh anak kita. Ini penting banget Bapak Ibu. Ini kesannya sepele, tapi ini sangat membantu untuk meyakinkan anak kita bahwa kita memang berdialog serius dengan dia. Kurang lebih gitu. Nah, sekarang masuk ke sesi berikutnya nih. Sebelum masuk latihan, sekarang ada berapa peserta ya? Ada pertanyaan kah, Bapak Ibu? Banyak Pak Agung. Wow. Nah, yuk boleh ya nih Oke, ayo kita. siapa? Ngomong Saya yang langsung bacakan boleh ya. atau seperti apa? Silakan. Dari Pak Gusti nih, anak saya Ayo. suka berubah jurusan, Gimana? mau masuk tempat kuliah, kepingin ini, kepingin itu mungkin gitu ya. Kemudian dari Bu Marta memiliki anak remaja usia 15 dan 16 tahun. Perempuan dua-duanya ya, sejak kecil sering diajak dialog dua arah. Tapi dijawabnya cuma 1 sampai 2 kata saja nih, gitu ya. Jadi akhirnya nih yang banyak berbicara adalah Ibu Marta. Ini apa yang harus dilakukan? Langsung ya Pak Agung nanti dipilih saja nih ya, karena kita juga Jadi waktunya mepet. tolong Mbak Bu Detra pilih aja, nanti saya coba bantu jawab ya. Saya bingung juga nih, udah tiba-tiba dibukain banyak juga ya. Oke, saya coba jawab pertanyaan tadi Bu Marta ya. Ya. Oke. Nah tadi kita coba sebenarnya Ibu sudah bagus untuk pengen berdialog. Cuman coba dipastikan lagi teknik dialognya aja. Apakah kita memakai kalimat atau kata-kata tadi, kata-kata yang atau pertanyaan yang memancing terbuka. Gitu ya. Jadi memang kita bagaimana caranya dengan pertanyaan terbuka. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya kalau anak kita masih tertutup, alangkah baiknya kita ada namanya berkencan dulu. Berkencan tuh artinya gini. Contoh misalnya, kalau anak saya nih pengen berkencan, kamu mau kemana nih? Kamu senang di mana? Aku mau pengen Starbucks. Ayo, kapan kita jalan-jalan ke Starbucks? Ngobrol-ngobrol. Nggak usah ngobrol deh, pokoknya kita minum bareng. Nah itu salah satu cara kita untuk agar anak kita nyaman. Jadi gap-nya makin lama makin deket. Ya udah, Starbucks, ketika anak kita pada saat ngobrol Starbucks, ya udah kita banyak diam aja, banyak ngobrol-ngobrol yang receh-receh sesuai dengan anak kita. Jadi cara ngobrolnya adalah bisa jadi tanyakan hobinya, tanyakan kesenangannya apa, dan tugas kita hanya mendengarkan. Anaknya suka mancing, ya udah ikut mancing bareng. Ngobrol-ngobrol receh-receh aja. Sehingga nanti pada saat udah nyaman, biasanya pertemuan berikutnya anak itu udah mulai terbuka. Jadi pertama itu pendekatan dulu, yang kedua memakai pertanyaan terbuka. Semoga menjawabnya, karena ini harus divalidasi, harus dianalisa lebih detail lagi. Oke, mungkin ada 2 pertanyaan lagi, Mbak Detra, sebelum nanti kita latihan. Ada lagi? Begitu Bu Ada Marta? dong. Terima kasih Bu Marta, salam semangat ya. Iya, makasih Pak. Ini kalau dari Pak Gusti tadi ya, Ya. berubah-berubah jurusan gitu ya, mau Oh, ini, kemudian keren. mau itu gitu. Nah ini Terus? ada indikasi apa nih gitu ya. Dari Pak Irfan nih Pak Irfan nih berusia 15 tahun dan laki-laki gitu ya, kecenderungannya suka melanggar komitmen Oh dalam ya. hal penggunaan gadget gitu ya. Pertanyaannya apa? Jadi ingin mendapati sebentar ya, anak kami oke. Jadi gimana biar komitmennya ini bisa terjaga gitu ya, fokus gitu ya dalam melakukan sesuatu. Nah, ini menarik nih Bapak Ibu, kalau ketika kita nanti pendekatan berbasis coaching, biasanya saya akan lakukan itu menstimulus sebenarnya dia mau ngapain. Contoh misalnya, anak ini mau lulus misalnya mau kuliah. Nah pertanyaannya, persiapannya apa yang harus kita lakukan? Jadi kita cuma hanya memantik, oh berarti kalau misalnya bisa mau kuliah di UI, apa yang kamu persiapkan?
Nanti kan dia berpikir tuh, loading tuh. Oh belajar ya, oke. Belajar seperti apa yang kamu mau? Jadi digali terus. Oh belajarnya berarti saya harus ini, ayah, saya harus mempersiapkan belajar lewat les maupun lewat belajar sendiri. Kapan yang akan dilakukan? Kurang lebih gitu. Nah begitu mereka, oh saya harus belajar setiap hari jam sekian. Dia tulis tuh. Nanti pada pertemuan berikutnya ditanyain. Dan ternyata misalnya, aduh, saya nggak jalanin. Nah, biasanya kan udah gemes ya, udah gregetan ya kita sebagai orang. Kamu gimana sih nggak belajar? Katanya kamu mau sukses. Nah, justru pertemuan berikutnya, apa yang menyebabkan kamu gagal dalam mengatur waktu ini? Ayo kita gali. Nah, kita gali terus tuh. Jadi, menstimulus cara belajar coaching itu orang tua diharapkan banyak pertanyaan aja. Itu yang pertama. Jadi kita harus banyak pertanyaan. Yang kedua, tadi kalau anaknya masih belum jejak ya, jurusannya nggak apa-apa Bapak Ibu. Saya pun juga nggak jejak juga zaman dulu. Karena memang dia butuh loading, butuh pengenalan potensinya apa, butuh apa sih yang harus dia explore. Nggak ada masalah. Yang penting anak ini ada progresnya dalam mencapai sesuatu. Karena lebih gitu. Karena memang itu butuh informasi. Nanti Bapak Ibu bisa juga mendampingi dari sisi lewat apa? Biasanya bisa lewat psikologi atau fingerprint dan sebagainya. Kita akan menemukan potensi apa yang harus dibutuhkan. Nanti kemudian kita kasih serahkan ke dia. Contoh kayak anak saya dulu. Bayangkan Bapak Ibu, saya background-nya IT. Oke, background-nya IT. Alasannya agar saya bisa membantu orang tua saya dalam membuat lembaga pelatihan IT. Begitu saya masuk, tiba-tiba saya kerja di Sinarmas sebagai di bidang IT, jenuh. Akhirnya saya ditanyain bapak saya, kenapa kamu jenuh? Coba digali nih, potensinya ngapain aja kamu kerjanya. Ujung-ujungnya begitu saya membuat kegiatan, dari kecil sampai besar, ternyata lebih ke non-technical. Makanya non-technical akhirnya terbuka. Oh, saya betul technical, padahal saya background-nya IT. Nggak apa-apa, ya udah, saya mau belajar apa nih non-technical. Oh, ternyata saya harus belajar jualan dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu selama mereka belum firm dalam jurusan nggak apa-apa, yang penting didampingi. Kurang lebih begitu. Dengan Pak siapa tadi? Pak Gusti itu kah? Betul? Pak Gusti, betul. Oke. Baik. Sekarang saya cuma satu lagi terakhir. Terima kasih Pak Gusti. Salam semangat Pak Gusti. Iya. Keren nih Pak Gusti nih, luar biasa. Oke, satu orang lagi mungkin ada yang mau nanya langsung, silahkan sehingga saya bisa lebih berdialog. Silakan nih langsung raise Esok hand aja. sebelum kita latihan ini. Ayo, Ayo, silakan. siapa yang mau bertanya sebelum kita latihan? Nah, Ibu Rubianti, silakan. Beda O jadi beda gender ya. Silakan Ibu, gimana? Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Rubianti, saya berasal dari Kota Palu. Wow, kasih tepuk tangan dulu dong buat Ibu. Jauh bener nih. Ya, Palu udah malam banget kali ya. Oke. Ya, silakan. Kita ketahui bersama bahwa mendidik anak itu tidak segampang yang kita bayangkan. Karena setiap anak itu memiliki keunikan masing-masing. Ya. Saya memiliki anak 3 orang, 2 putri dan 1 putra. Dan mereka ini memiliki karakter yang berbeda. Betul. Ada yang ekstrovert, ada yang introvert. Ya. Salah satu kendala anak saya yang pertama ini perempuan, tapi dia punya karakter itu agak ekstrovert. Ya. Biasanya kami sering, mungkin banyak yang dialami ibu-ibu, bahwa anak remaja perempuan itu sering ada beda pendapat dengan ibunya. Ketika dia sudah banyak, saya yakin bahwa seorang ibu menghadapi anak remaja perempuan, pasti ada sering beda pendapat. Yang sering saya alami, anak saya yang perempuan, terkadang dia mempertahankan pendapatnya, tapi kita seorang ibu kan punya berprinsip bahwa mungkin itu kurang baik baginya, sehingga ada hubungan yang kurang harmonis antara seorang ibu dan anak. Saya sudah berusaha, misalnya bagaimana cara saya bisa menerima
memahami apa yang anak ungkapkan dengan pendapatnya. Kira-kira solusi apa Coach untuk bisa kita ada hubungan baik supaya tidak ada perbedaan terhadap seorang ibu dengan anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Waalaikumsalam. Kasih jempol dulu dong buat Ibu Rubianti dong. Mantap nih. Jadi artinya ketika suatu suasana tertentu, Ibu terjadi konflik lah ya, dengan perbedaan ya, perbedaan. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa membangun suasana baik terus walaupun beda gitu ya, Bu ya. Nah, jadi memang setiap kita berproses pasti kita kan selalu ada perbedaan dan itu udah pasti umum. Nggak mungkin kita sama anak kita sama mulu, nggak mungkin. Pasti ntar berbeda. Pertanyaannya, apakah kita bisa menerima perbedaan itu? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya berbeda, nggak apa-apa. Jadi gini, contoh nih, saya coba curhat, saya coba ngomong, saya dulu tuh, misalnya ada ayah saya misalnya ngasih tahu nih Bu, ngasih tahu satu prinsip, kamu begini-begini nih. Terus saya ngotot nih, zaman saya remaja, saya nggak percaya, apaan, saya nggak tahu, pokoknya jalanin aja. Kamu yakin nih, begini, kamu terima resikonya. Oh iya. Nah begitu saya jalanin, blok, bener. Akhirnya saya balik tuh. Iya Pak, bener Pak. Yang Bapak ngomongin tepat. Ini tipe saya lebih rebel nih Bu, lebih ngeyel nih, lebih keras kepala. Tapi dia kasih kesempatan. Itu yang pertama. Yang kedua, walaupun beda gitu, saya tetap ngobrol bareng Bu. Tetap tadi berkencan bareng. Kalau saya sama bapak saya bisa pergi makan mie ayam bareng sambil ngobrol-ngobrol receh. Artinya bahwa ada dua yang mesti kita coba sikapi. Yang pertama, berbeda nggak apa-apa. Nanti yang penting Ibu sudah menyikapi ini loh, prinsipnya begini-begini. Kalau kamu lakukan nanti ada resikonya. Tapi sekali lagi keputusan buat kamu, bukan buat saya. Yang penting udah kasih gambaran. Yang kedua, kan bisa jadi kesel ya dua-duanya. Ibu pergi kemana yang bisa, misalnya anak Ibu suka di mana, bisa kemana misalnya, hobinya. Contoh misalnya suka jalan-jalan misalnya. Ke mall gitu ya Bu ya, contoh gitu ya. Nah Ibu berdua aja tuh jalan-jalan ke mall Bu. Itu membangun chemistry lagi. Kan kadang-kadang kita kan pasang surut ya Bu. Kadang kita berantem sama anak kita, kadang kita akrab, kadang kita bete-betean. Nah kalau lagi berantem atau bete, yang pasti kalau lagi kita mungkin emosi, Ibu minta maaf dulu. Minta maaf dulu. Nah baru kita, lu mau jalan kemana kamu nih? Nah saya jalan kemana. Itu buat bangun engagement lagi. Begitu ya. Semoga terjawab ya Bu. Mungkin tidak benar, tidak 100%, tapi itu menjadi inspirasi yang Ibu coba lakukan. Oke? Kasih jempol buat Ibu Rubianti dong. Tepuk tangan dong teman-teman. Oke, wah ini luar biasa. Satu lagi. Siapa yang mau bertanya nih? Ayo. Halo. Yes. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Dengan Ibu siapa nih? Maaf saya tidak kasih Ibu Rizka. audio gambarnya ya. Oh ya, Ibu Rizka kah? Iya. Ya, gimana Bu? Kayu, Sulawesi Barat. Wis, kasih jempol dulu dong. Jauh bener ini, luar biasa nih. Ya, silakan Ibu Rizka. Pertanyaan saya kurang lebih sama Ibu tadi. Kebetulan 2 minggu kemarin saya ada bermasalah dengan anak saya. Anak saya perempuan umur 16 tahun, dia baru mengenal yang namanya pacaran. Ternyata dia sudah pacaran kurang lebih 2 minggu tanpa sepengetahuan saya. Jadi dengan orang yang lebih tua 5 tahun dari dia. Jadi setelah ketahuan, saya minta putuskan, mungkin termasuk egois. Saya sebagai orang tua, saya sadari itu yang berakibat hubungan saya dengan anak saya kurang lebih 2 minggu terakhir ini agak renggang. Dia yang tadinya ceria, periang, jadi lebih sering murung dan berbicara dengan saya seperlunya saya saja. Itu yang buat saya sebagai orang tua sangat sedih. Jadi saya pengen apa solusinya biar dia bisa komunikasi dengan saya. Itu saya mau dia ceria lagi seperti dulu. Tapi maksudnya saya tidak melarang dia pacaran, cuman menurut saya ini belum waktunya. Saya takut terganggu sekolahnya.
Saya ingin bertanya apakah pemikiran saya ini terlalu egois sebagai orang tua ataukah bagaimana? Saya minta solusinya. Saya bersyukur sekali ikut acara ini, entah kenapa saya buka-buka Facebook seminggu kemarin terus lewat di beranda saya, ya mungkin memang jalannya. Mudah-mudahan saya bisa dapat solusi, setidaknya saya bisa bercerita lah kepada seseorang yang mungkin lebih paham dalam menanggapi anak-anak remaja begini, menghadapi anak-anak remaja. Iya, saya mohon solusinya seperti apa, saya harus bagaimana? Apa yang harus saya lakukan? Iya, terima kasih Pak. Baik Ibu, kasih jempol, kasih semangat dong. Nih Bu Rizka luar biasa nih, terbuka, jujur banget nih. Wah keren banget Bu Rizka. Iya. Ibu Rizka, kalau jadi orang tua begitu kita dijamin sama anak kita, saya juga bisa ngerasain Bu. Aduh gila, anak yang kita sayangin, kita ngobrol-ngobrol tiba-tiba nyuekin kita, kan sedih juga Bu. Iya. Nah itu wajar sih Bu kalau Ibu misalnya merasakan sedih itu. Nah, yang menarik kan tadi anak nih lagi pada dinamikanya seperti itu. Iya. Nah, poin yang pertama, Ibu sudah positif dari sisi Ibu jujur terhadap sikap Ibu. Jujur dulu. Misalnya tadi, jujur aja, saya tuh sebenarnya nggak suka sama pacar kamu. Karena apa? Karena kamu kan masih belajar. Yang dikhawatirkan sebagai ibu, takutnya kamu nggak beres tapi dalam pelajaran. Jadi ibu tetap ngobrol, bukan ngobrol, ibu tetap mengungkapkan kekhawatiran ibu, mengungkapkan kegelisahan ibu terhadap anak ibu. Tapi sekali lagi dikasih kesempatan dia. Nah ini dari sisi ibu loh. Kalau menurut kamu gimana? Yang penting ibu itu mengutarakan emosi ibu. Mungkin bisa jadi ibu sebenarnya cemburu loh. Misalnya gitu. Jadi apapun yang diomongin, maksudnya apa yang pengen diutarakan dalam isi hati ibu, diutarakanlah kepada anak ibu. Sehingga anak itu akan lebih, oke, gue tahu nih, saya tahu nih, berarti ibuku lagi begini. Nggak apa-apa. Nah, ketika dia, nggak apa-apa Bu, tenang aja, saya pokoknya tetap pacaran, dan kekhawatiran ibu, itu saya bisa menjadi sebagai pendengar yang baik. Itu sebagai satu cara bagaimana perbedaan itu tetap kita ungkapkan. Tapi balik lagi ke dia. Sama seperti tadi kan, seperti bapak saya mengungkapkan, kamu nanti resikonya begini loh. Tapi kalau karena keputusan saya, ya udah saya tetap aja. Yang penting saya aware nih, oh bapak saya punya sikap begini. Itu yang pertama. Kalau misalnya terjadi konflik, kan ibu sedih kan, mungkin sedih artinya ada gap gitu. Alangkah baiknya ibu menghampiri dan meminta maaf untuk kalau mungkin kemarin saya mengungkapkan emosi, saya minta maaf ya. Nah, biasanya kalau lagi emosi sama anak saya juga, saya pernah begitu juga, Bu. Saya emang pernah emosi sama anak saya, terus saya mundur gitu, terus saya berdoa dulu, aduh gila, nih saya nyakitin anak saya nih. Saya merasa gitu tuh. Aduh. Akhirnya saya berdoa dulu, berdoa tenang, minta kekuatan dari Tuhan biar lebih tenang gitu. Nah, ada momen tertentu saya nyamperin lagi tuh ke anak saya tuh. Tadi Bapak minta maaf ya, kayak tadi Bapak ngomongnya emosi nih. Nah, biasanya saya peluk tuh anak saya tuh. Minta maaf ya, tadi saya emosi. Nah, ini sebenarnya hal yang sepele Bapak Ibu. Tapi ini sangat powerful loh, Bu. Dengan memeluk dan minta maaf, itu kayak jadi friendly banget tuh. Karena itu, apa ya, orang tua gue kok bisa sampai begini. Nah, itu akan lebih nyaman. Nah, kalau udah itu bisa minta maaf, mungkin bisa jadi kita yang paling benar. Tapi kalau mungkin cara menyampaikan emosi, bisa jadi kan itu kesalahan buat kita juga kan. Nah, kita minta maaf, pelukan. Di situ kalau udah tenang, kapan Ibu janjian tadi, seperti Ibu siapa tadi? Ibu Marta, kita ngedate dulu nih. Ibu kangen nih mau jalan-jalan nih, temenin aku yuk. Kamu mau kemana nih? Gitu. Jadi ngedate itu sebenarnya cara kita untuk ngebonding lagi tuh, engagement lagi, gitu. Dan tadi seperti bilang, kita pasti ada naik jauh, dekat lagi. Nah, caranya itu saya biasanya ngedate tuh, ayo jalan yuk. Nah, itu salah satu cara Ibu. Yang pertama tadi, Ibu mengungkapkan isi hati Ibu, nggak apa-apa, itu justru membelajar kejujuran dengan sikap kita, memberikan contoh bahwa kita mesti jujur dengan anak kita, karena anak kita udah mulai dewasa kan, kita harus terbuka.
kita demokrasi. Yang kedua adalah kita juga untuk minta maaf kalau memang kita emosi dalam mengungkapkannya. Karena memang emosi itu nggak bisa kita kendalikan, dan itu memang bisa terjadi tanpa kita sadari dan sebagainya. Yang ketiga adalah kalau udah ada rekonsiliasi istilahnya ya, minta maaf itu, yuk kita jalan bareng yuk kemana. Iya, nanti saya coba. Terima kasih banyak. Semangat Bu Rizka. Iya. Tetap berdoa, minta tolong sama Tuhan untuk apa yang bisa diungkapkan dalam isi hati Ibu. Gitu ya. Insya Allah. Kasih. Amin. Kasih tepuk tangan dong buat Ibu Rizka dong. Luar biasa. Oke, sekarang ini ada 69 orang, mudah-mudahan bisa. Berarti kalau 69 berempat ya. Jadi ada berapa Mbak Detra? Jadi lupa saya. 69 bagi 4 berarti 70 bagi genepin 69 bagi 4 berapa berarti ya? Sebentar. Kok jadi aneh Kita saya. mau bikin breakout room ya, nanti rekan-rekan. Oke, 16 kelompok ya. Oke. Oke, jadi ya kurang lebih 17. Mau dibikin 4 atau gimana, Pak? jadi gini teman-teman, sekarang teman-teman kita akan latihan cara mendengarkan aktif. Jadi teman-teman, nah ini saya coba izin sharing dulu sebentar ya, izin sharing PowerPoint saya. Nah, jadi teman-teman, jadi ada praktek ini. Jadi teman-teman nggak hanya cuma mendengar tapi praktek. Jadi pertama, nanti teman-teman silahkan seperti teman-teman yang lain, ungkapkan kegelisahan tentang perkembangan anak kita. Nah, ini tujuannya, temanya itu. Jadi yang satu untuk bercerita, yang satu untuk mendengarkan aktif. Gitu ya. Ya tugasnya adalah bagaimana yang mendengarkan aktif itu belajar untuk melemparkan pertanyaan terbuka. Apa, bagaimana, di mana, seberapa. Jadi ceritanya yang bercerita itu sebagai anak kita. Jadi bagaimana Bapak Ibu melatih untuk bertanya. Gitu ya. Itu tugas pertama. Tugas yang kedua, nanti Bapak Ibu seketika nanti berdialog dengan orang yang bercerita tadi, tolong Bapak Ibu merespon. Oh, baik. Tadi kan saya juga gitu kan sama teman-teman. Oh, gitu ya. Oke. Oh, iya ya. Oh, semangat ya, Bu. Nah, itu cara merespon kita. Sebenarnya itu membuat energi juga kepada orang yang bercerita. Gitu ya. Jadi tugas latihannya sederhana, yaitu belajar mendengarkan aktif dengan kata-kata atau pertanyaan-pertanyaan bagaimana, apa, dan di mana seberapa. Yang kedua, bagaimana merespon. Itu yang pendengar. Yang bercerita, silakan bercerita dan sesuai dengan pertanyaan apa yang si pendengar akan lempar pertanyaan tersebut. Dari sisi sini ada pertanyaan kah sebelum kita masuk ke breakout room? Sekalian berkenalan ya. Ada pertanyaan? Jadi Pak, untuk Ibu Lili Pak, jadi untuk Ibu. ini kita berperan sebagai anak atau memang sesuai dengan pengalaman kita saja yang sebagai betul, yang berbicara. Kan. Terima kasih Bu Lili, kasih jempol buat Ibu Lili dong pertanyaannya. Jadi nanti kalau berempat nih sebenarnya waktunya karena terbatas, mungkin 10 menit aja. 10 menit. Yang satu itu misalnya Ibu Lili nih jadi pendengarnya. Ya. Misalnya yang satu lagi Ibu Heti nih, misalnya Ibu Heti jadi yang bercerita tentang anaknya. Nah, Ibu tuh bersimulasi ceritanya bagaimana Ibu sedang mendengarkan cerita dari Ibu Heti itu. Nanti Ibu bagaimana merespon, Ibu kan bertanya, apa sih Ibu yang terjadi? Kurang lebih begitu. 5 menit, nanti gantian di antara 4 itu siapa yang pengen jadi cerita, siapa yang jadi pendengar. Oke, baik. Jadi tugas teman-teman sekarang belajar mendengarkan aktif. Gitu ya. Terima kasih Bu Lili. Ada pertanyaan lagi sebelum kita masuk ke breakout room? Nggak ada? Ada pertanyaan nggak? Kelompoknya per kelompok ya? Nanti satu kelompok di breakout room tuh isinya 4 orang. Nanti silakan diskusi. Nanti siapa yang jadi observasi, siapa yang jadi pendengar, siapa yang jadi yang mau bercerita siapa. Sekaligus saya juga pengen biar teman-teman di sini bisa berkenalan, gitu kan? Karena ini tidak hanya kita searah tapi bisa ngobrol-ngobrol bareng. Oke, nanti saya akan otomatis. Jadi Bapak Ibu begitu ada namanya join breakout room, Bapak Ibu tinggal klik aja, gitu ya. Nanti saya akan keliling-keliling. Nanti Bapak Ibu mungkin yang sedang di perjalanan off cam nggak apa-apa. Yang penting alangkah baiknya bisa berinteraksi Bapak Ibu ya. Kurang lebih begitu.
Waktunya nggak lama, cuma 10 menit karena memang waktu terbatas. Oke, siap Bapak Ibu ya? Oke, sip. Oke, semangat Bapak Ibu. Selamat pagi. 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 Oke, sebentar ya. Saya klip dulu ya. Oke, terima kasih sebentar. Ibu Devi, gimana Ibu Devi? Sama Ibu Marta atau Bu Lili? Seru-seru Pak. Iya, bisa berbagi, Seru, bisa Pak. bercerita. Ternyata masalah Seru ya. Tadi saya lihat, wah, benar-benar ada yang ngeluarin kesedihannya, ada yang ngeluarin hanya bukan dihadapi oleh saya saja. Iya, Iya. Tapi menjadi inspirasi lah ya, luar tidak biasa. merasa sendiri rasanya. Iya, iya. Iya. Keren. Wah, ini ada yang mungkin ada yang masih serius sih, sampai belum keluar dari breakout room nih. Iya, betul. Oke, baik. Bapak Ibu, tadi mungkin ini hasil dari kita coba simulasi ya, bagaimana kita mendengarkan dengan baik. Tadi yang menarik saya keliling-keliling, ada yang mengungkapkan keluh kesah tentang anaknya, dan itu bisa jadi bagian dari curhat juga lah ya, minimum bisa lega. Karena kan kita kadang pusing juga kan, kita mikirin kegelisahan anak kita, dengan cara kita bisa menceritakan, itu salah satu cara agar kita bisa lega. Coba Bapak bayangin, Ibu bayangin, tadi begitu Ibu bercerita dan teman kita untuk mendengarkan, apa sih rasanya tadi? Lega. Legaan ya? Karena kita bisa didengarkan gitu. Merasa didengarkan, lega. Plong, wah, ada yang plong. Wah, Bisa kasih solusi ya Bu Niki ya. Nah, kayak gitu Bapak Ibu. Apalagi anak kita nanti sama tuh seperti itu. Kalau kita dengerin dia cerita, itu nanti anak kita bisa plong. Kurang lebih gitu. Nah, saya coba pengen reflektif nih. Kita coba izin kasih sekarang kita lebih ke reflektif nih. Nah, ini mau jawab pertanyaan yang saya coba share. Pertanyaan ini, pertanyaan pertama adalah, apa yang Bapak Ibu rasakan ketika Bapak Ibu latihan mendengarkan tadi? Apa yang Bapak Ibu pikirkan? Mungkin silakan di catatan kecil, saya kasih waktu 1 menit. Kemudian yang kedua, pembelajarannya apa sih yang didapat? Ya, Bapak Ibu berdialog dan menjadi pendengar yang baik terhadap teman-teman obrol tadi. Gitu ya. Saya kasih waktu cuman 1 menit aja untuk mungkin menulis dengan entah di media apapun. Yang penting Bapak Ibu bisa mereflektifkan. Siap ya? 3, 2, 1, silakan untuk menjawab. Silakan Bapak Ibu jawab dalam media tulisan apapun juga. Apa yang Bapak Ibu rasakan ketika latihan mendengar? Yang kedua, pembelajarannya apa? Dan tulis di lewat chatting boleh, lewat manapun juga, silakan. Selesai. Oke, saya minta 2 atau 3 volunteer dulu. Siapa yang mau sharing? Pada saat teman-teman jadi pendengar yang baik, apa yang dirasakan? Kemudian pembelajarannya apa? Bisa? Nah, oke, Ibu Rosdiah. Wah, tadi saya lihat Ibu luar biasa tuh. Rosidah. Mohon maaf ya Bu, buru-buru jadinya. Ya, maafkan. Maaf, Ibu. Silakan Ibu Rosidah. Kasih jempol dulu, tepuk tangan dong, Ibu Rosidah dong. Keren. Silakan Ibu. Maaf, oke, karena sinyalnya belum stabil, nggih. Yang pertama itu setelah mendengar permasalahan dari teman-teman satu kelompok tadi, saya berpikir ternyata permasalahan mereka itu lebih parah dari apa yang saya alami.
Mohon maaf. Saya kira saya sendiri yang mungkin yang terlalu baper atau mungkin kurang sabar mungkin. Karena ternyata ada yang lebih dari saya. Terus yang kedua, saya di sini lebih berpikir lebih banyak bersyukur dan harus lebih banyak belajar lagi untuk menjadi orang tua yang baik. Karena sepertinya permasalahan saya ini anak saya karena anak saya nomor 2 ini unik ya. Unik ya berbeda dengan ketiga saudaranya. Maksudnya berbeda itu mungkin yang ketiga saudaranya itu lebih banyak berprestasi, sedangkan dia itu tenang-tenang aja, santai gitu. Itu yang apa namanya, yang menjadi beban saya karena dia ini kok berbeda sama yang lain. Yang lain tuh lebih senang mengejar mungkin prestasi, dia tuh santai aja. Dan saya masih mencari apa yang membuat dia senang dan lain-lain itu aja. Tapi ternyata di sini permasalahan dari ibu-ibu tadi lebih lebih berat daripada yang saya alami gitu. Nah, berarti poin pembelajaran dari sisi teknik mendengarkan seperti apa yang Ibu dapat pembelajarannya? Yang jelas mendengarkan itu nanti saya mungkin lebih harus mendengarkan ke anak-anak ya, belajar mendengarkan keluh kesah mereka ya. Saya bisa mendengarkan keluh kesah orang lain, kenapa mendengarkan keluh kesah anak kok tidak gitu. Ya. Jadi di sini saya harus belajar banyak mendengarkan cerita mereka, keluh kesah mereka gitu. Ya. Oke, Ibu Rosida luar biasa, kasih jempol dong, luar biasa nih, tepuk tangan dong, mantap. Wah langsung banyak nih. Sekarang ke nanti 2 tadi udah selesai. Sekarang Bu Marta Bekasi, nanti Pak Yuda, habis itu Pak Gusti ya. Bu Marta silahkan kasih jempol buat Bu Marta dong. Wah biar semangat. Apa yang Ibu rasakan, pembelajarannya apa Bu untuk latihan mendengarkan dengan baik? Silahkan Ibu. Perasaannya senang sih Pak, karena sekarang kita dapat ilmu baru ya. Dari bukan keluh kesah ya, bukan, maksudnya dari apa namanya tadi obrolan tadi ada banyak hal baru yang mungkin kita nggak sadar. Jadi sekarang kita jadi tahu, kita jadi paham gitu ya. Kalau untuk pembelajarannya, saya berpikir ternyata susah banget ya jadi pendengar yang aktif. Karena biasanya saya cenderung untuk menguasai pembicaraan. Nah itu sih kekurangannya. Jadi dari situ saya belajar untuk menjadi lebih lebih baik lagi lah. Karena selain sering menguasai pembicaraan, ternyata memang sangat susah untuk mengorek. Gitu Pak. Makasih Pak Agung. Oke, berarti kita belajar untuk mendengarkan ya Bu ya. Itu yang akan Ibu latih ya. Kasih jempol dong buat Bu Marta dong, luar biasa, keren. Sekarang Pak Gusti silahkan. Iya Pak, terima kasih Pak. Pak Gusti mana nih? Bentar nih. Oh ada 2 ya? Oh Pak Gusti ada 2 ya? Kan saya Ibu Gusti Pak. Oh alah, mohon maaf. Nanti Pak Gusti juga tadi terakhir Pak Gusti, mohon maaf ya. Ini saya yang raise hand dulu tadi Pak. Nanti saya coba. Pak Gusti semangat sebentar ya Pak ya. Bu Gusti, mirip sama Bu Gusti silahkan. Bisa on cam kah mungkin kalau berkenan? Mohon maaf karena sambil menidurkan anak jadi. Oh iya. Ya. Siap Ibu. Silakan Ibu, poinnya apa yang Bu dapat atau pembelajarannya apa? Terima kasih banyak atas kesempatannya, terima kasih banyak atas sharing ilmunya. Jadi pikiran saya saat tadi ngobrol dengan Mbak Devi itu bahwa mendengarkan yang aktif itu butuh latihan. Jadi karena condong kita punya pikiran kita sendiri, punya kondisi psikologis kita sendiri. Jadi kita kayak memberikan respon gitu langsung tanpa benar-benar bisa mendengarkan dengan baik. Jadi condong kita langsung mengkoreksi, oh itu yang dia alami, oh seperti yang saya alami seperti ini. Jadi kan tentu saja itu belum mendengarkan dengan baik sekali kalau seperti itu. Jadi saya berpikir bahwa kita memang perlu untuk belajar mendengarkan dengan baik seperti itu. Apalagi dengan anak remaja. Saya punya anak remaja yang karena
lebih banyak. Dan berbekal dari buku parenting aja ternyata tidak cukup. Jadi memang harus lebih banyak belajar mendengarkan seperti apa yang Bapak Agung sampaikan tadi. Terima kasih banyak. Luar biasa, kasih jempol dong buat Ibu Gusti. Terima kasih. Habis itu Pak Yuda, habis itu ntar Pak Gusti ya. Pak Yuda silakan Pak. Pembelajarannya apa yang dapat? Iya Pak Agung. Nah, jadi tadi dengerin ibu-ibu bercerita, sebetulnya ketika saya melepaskan diri tanpa harus memberi menjudge atau menjustifikasi, rasanya sih saya bisa dengar lebih banyak nih. Saya dengar pengalaman ibu-ibu dan mereka bisa bercerita lebih. Cuman ketika saya merasakan bahwa oh ini yang beda ya dengan saya kalau cerita dengan anak-anak. Tapi ketika saya mendengarkan cerita gitu dan karena kebiasaan mengkoreksi ya, kalau ketika ngomong sama anak, jadi ketika berusaha melawan untuk tidak berkomentar dulu, malah kadang-kadang lupa merespon jadinya. Ibu tadi saya jadi seperti yang Bapak bilang tadi, jangan lupa pasti penanda untuk respon bahwa oh iya, oh baik. Itu jadi lupa jadinya karena berusaha melawan untuk tidak memberikan justifikasi atau pendapat terhadap apa yang disampaikan oleh ibu-ibu gitu. Dan itu juga yang saya rasakan ketika saya ngomong sama anak, oh ternyata bedanya di sini ya. Nah mungkin juga masukan dari Bapak nantinya kalau mungkin bagaimana untuk melatih supaya bisa jadi pendengar yang baik. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kasih jempol buat Pak Yuda dong, luar biasa. Terakhir silakan Bapak Gusti. Gimana Pak, pembelajarannya apa Pak tadi? Tadi pas saya mendengarkan tuh malah karena sama-sama menceritakan anak ya, jadi saya ikut terbawa Pak perasaan Pak, jadi secara emosional kan ibu tadi tuh cerita bagaimana anaknya kan, jadi saya juga merasa gimana gitu loh, jadi ikut-ikutan malah. Itu tadi yang saya rasakan Pak, sudah berusaha latihan jadi pendengar yang baik, tadi saya sudah mengangguk-angguk terus, oh iya iya. Keren. Itu Pak tadi yang saya dapatkan Pak. Malah sebenarnya masalah saya itu ya anak pertama saya itu Pak pendiam. Saya malah kesulitan berkomunikasi dengan anak saya. Mudah-mudahan dengan mendengarkan aktif bisa Bapak terapkan tuh dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka ya Pak. Mungkin pertanyaan terbuka yang harus saya laksanakan Pak ya. Betul Pak. Oke. Kasih jempol dong Pak buat Pak Gusti dong. Keren. Terima kasih. Oke. Nah, ini kita salah satu cara untuk latihan bagaimana kita bisa memaksimalkan bahwa ternyata mendengarkan aktif kesannya gampang, tapi kalau buat praktek, wah itu butuh latihan. Jadi Bapak kurang lebih kayak gitu ya Bapak Ibu. Tapi nggak apa-apa, ini latihan kecil. Tapi minimum Bapak Ibu udah aware bahwa kita mengurangi dominasi ngobrolnya, mengurangi omongnya. Kita turunin lagi. Seperti teman-teman tadi kan, seperti Bu Marta kan, wah saya harus kurangin nih, harus banyak nanya. Nah, seperti Bu Rosidah, oh saya harus bertanya nih. Karena bayangkan teman-teman, orang lain aja bisa curhat, apalagi nanti anak-anak kita dengan pertanyaan-pertanyaan tadi, itu kan bisa lebih maksimal. Oke? Nah, sekarang masuk ke yang terakhir nih. Yang terakhir nih ini yang nggak kalah penting karena ini sebagai sebagai hal utama. Jadi kalau Bapak Ibu tadi udah bagaimana mendengarkan aktif, ternyata ngobrol-ngobrol itu tuh mesti ada prosedurnya, ada alurnya. Makanya seorang coaching tuh kayak ngobrol-ngobrol biasa, padahal itu sebenarnya ada tahapannya ngobrolnya. Nah, bagaimana kita bisa ngobrol secara maksimal dan bisa lebih mengembangkan potensi itu penting banget. Karena tadi mendengarkan aktif itu salah satu prosesnya. Nah, dalam framework-nya itu harus secara utuh. Nah, ini framework-nya teman-teman. Namanya e-growing. Jadi e-growing itu tahapan untuk ngobrol-ngobrol. Nah, teman-teman bagaimana teman-teman ngobrol-ngobrol tadi berbasis coaching. Yang pertama, teman-teman untuk ngobrol-ngobrol, bangunlah engagement dulu. Nah, seperti tadi Bapak Gusti Rijal misalnya lagi anaknya diem, udah kita berkencan dulu yuk, jalan bareng nih. Ngomong-ngomongin yang receh dulu. Jadi biar lebih building trust-nya tinggi. Atau mungkin tadi seorang ibu lagi nggak enak sama anaknya, tadinya deket lah. Bagaimana mungkin bisa minta maaf dulu, kita bisa jalan bareng dan sebagainya. Jadi engagement itu penting, tahap pertama. Jadi membangun hubungan baik. Nah, kalau udah building trust-nya tinggi, baru ngobrolin tentang goal-nya. Bagaimana orang tua itu melatih anaknya membuat tujuan cita-citanya, goal-nya. Itu dengan memantik pertanyaan-pertanyaan. Itu ada caranya bagaimana anak itu bisa terlatih dalam membuat goal.
Jadi bagaimana orang tua bisa melatih itu. Berikutnya adalah bagaimana anak-anak bisa kita berikan kesempatan untuk berpikir, mengidentifikasi tantangannya apa nih. Karena setiap menjalankan tujuan pasti ada tantangannya. Nah, tugasnya kita adalah bagaimana dia bisa mengidentifikasi tantangannya. Bukan kita yang mengidentifikasi, tapi anak kita. Nah, itu tugas teman-teman untuk melatih mereka. Yang berikutnya melatihnya bagaimana mereka punya ide gagasan. Nah, ini paling suka nih anak-anak ini. Karena kan mereka cerdas nih. Pasti ide gagasannya mereka akan lebih banyak. Nah, ini karena timbul namanya kepercayaan diri, teman-teman. Dengan cara mereka mengungkapkan gagasan solusi, mereka akan timbul percaya diri. Nah, ini kita akan latih dari mereka. Jadi orang tua akan melatih anak-anaknya. Berikutnya, setelah ide gagasan, tentukan langkah-langkah nyatanya. Nah, ini lebih masuk ke ide-ide kreatif. Seperti apa yang harus dikembangkan. Karena itu akan menjadi growth mindset-nya lebih kuat. Jadi kita bagaimana mampu melatih anak-anak untuk menentukan prioritas mana. Tadi kan ada yang galau nih, misalnya, aduh mau ke kuliah mana dan sebagainya, itu dengan cara mengidentifikasi itu dan menentukan langkah-langkah nyatanya, itu harus dimaksimalkan. Berikutnya, kita akan validasi selama dia proses, entah dalam persiapan kuliahnya, persiapan impiannya, atau mungkin lagi senang punya pacar dan sebagainya, kita validasi emosinya gimana, kita tanyakan nilai-nilai hidup positifnya seperti apa, keyakinan dalam mencapai itu apa, atau prinsip-prinsipnya apa. Kamu gimana prinsip kamu? Kalau mau saya pacaran, bisa nggak pacaran yang sehat? Atau misalnya ibu khawatir dan sebagainya. Jadi ungkapkan keyakinan dan kekhawatiran itu lewat innernya. Jadi tadi seperti ibu siapa tadi, misalnya mengungkapkan emosi, misalnya gini, sebenarnya ibu sedih loh, karena kali ini saya merasa saya nggak dekat dengan kamu. Jadi diungkapkan kesedihan itu. Jadi si anak itu tahu, oh berarti orang tua saya sedih. Jadi tolong diungkapkan. Dan itu melatih kita untuk mengelola emosi. Sama, nanti anak kita bagaimana mengelola emosi, kalau dia lagi sedih, ngomong aja sedih. Kalau dia happy, ngomong sedih. Happy juga. Artinya bagaimana orang tua bisa melatih innernya dengan baik. Kemudian tadi pembelajarannya apa? Karena setiap peristiwa, entah yang mengenakan, tidak mengenakan, itu mesti ada maknanya. Jadi diharapkan orang tua bisa melatih anak-anak untuk berproses dalam pembelajaran, dalam pemaknaannya. Sehingga pada saat kita nanti mereka sudah mandiri, mereka sudah terlatih dari pemaknaan tersebut. Dan terakhir, kita bisa ngobrol. Hal yang menarik apa sih dari diskusi ini? Nah, ngobrol-ngobrolnya apa nih? Buat kamu feedbacknya apa nih? Buat Bapak nih yang harus saya kembangkan. Nah, itu penting tuh. Masukannya apa dari kamu? Nah, kalau kita rendah hati kan lebih gampang. Coba bayangkan, teman-teman, kalau kita merasa udah tinggi hati kan susah kasih masukan dari anaknya. Tapi kalau kita rendah hati, buat ibu apa nih masukan dari kamu agar kamu bisa memaksimalkan impian kamu, agar kamu bisa saya bantu nih. Kira-kira masukannya apa? Nah, itu pertanyaan yang sangat luar biasa tuh. Kalau bisa itu, teman-teman, itu akan bisa menambah kepercayaan diri si anak. Nah, ini flow-nya. Nah, ini mesti harus dilatih, teman-teman. Nggak bisa untuk di sesi ini. Jadi harus dilatih, dan dilatih. Sehingga saya coba untuk memberikan flow workshop-nya. Bagaimana teman-teman bisa memberikan informasi atau bisa mampu yang pertama, di pertemuan pertama, orang tua mampu berlatih mendengarkan aktif tadi. Tadi kan baru sebentar. Nah, besok itu kalau ada workshop-nya, kita akan melatih lebih kuat lagi. Yang kedua, orang tua mampu membangun engagement, membangun hubungan baik, bagaimana cara yang lebih efektif. Gimana caranya bisa lebih ngobrol-ngobrol, lebih ringan-ringan, lebih kuat. Itu pertemuan pertama untuk latihan. Pertemuan yang kedua, kita akan latihan lagi bagaimana orang tua mampu membuat anak itu membuat goal dengan bagus, dengan tujuan hidupnya. Karena Anda sebagai pendamping. Yang kedua, bagaimana orang tua mampu melatih anak untuk mampu mengidentifikasi tantangan. Pertemuan ketiga, latihan lagi. Bagaimana orang tua mampu melatih anaknya mengeluarkan ide gagasan yang kreatif agar mereka percaya diri. Kemudian yang kedua, mampu melatih anak kita untuk menentukan langkah-langkahnya. Nah, yang keempat, yang nggak kalah penting, bagaimana orang tua bisa membangun kepercayaan diri, mentalnya terbentuk dengan menggali emosi. Yang kedua, melatih anak untuk menanamkan tadi pemaknaan positif.
Karena setiap perjalanan nggak mungkin mulus. Setiap perjalanan ada tantangan. Setiap perjalanan ada emosi yang sedih, senang, kecewa, dan sebagainya. Namun bagaimana kita akan tarik dia menjadi pemaknaan yang positif untuk pembelajaran di masa depannya. Nah itu orang tua akan melatih anak itu. Yang berikutnya adalah terakhir, mampu membuat komitmen. Jadi di pertemuan workshop ini diharapkan orang tua bisa melatih anak kita agar punya sesuatu impian untuk menjadi lebih baik lagi. Plus kemampuan kita untuk komunikasi dan plus membangun engagement tadi. Gitu ya. Nah, ini kita udah bahas bagaimana caranya. Nah, saya masuk namanya sekolah parenting Bapak Ibu. Kenapa sekolah parenting? Bapak Ibu, ini saya coba cerita. Saya punya orang tua ada 2 metode parenting buat saya waktu itu. Ibu saya ketika saya masih kecil, itu metode parentingnya itu ekstrim. Jadi selalu mukul dan sebagainya. Dan itu dominan banget. Sehingga saya bisa merasakan bagaimana ibu saya itu sangat kuat dan saya akhirnya jadi nggak percaya diri. Nah, pada saat saya remaja, saya merasakan parenting yang berbeda dengan ayah saya. Ayah saya tuh lebih ke demokrasi, ngobrol-ngobrol, dialog. Nah, waktu itu saya nggak tahu metode itu. Tapi saya merasakan kok saya lebih oke ya. Kan gitu. Jadi saya bersyukur saya mendapatkan ada perbedaan dalam metode parenting. Sehingga saya bisa, mana yang harus dikembangkan, mana yang harus bisa dikurangi. Sehingga, tapi yang menarik kan namanya sekolah parenting kan nggak ada. Adanya sekolah akademis buat anak-anak kita. Dan kita pun punya sekolah kuliah. Nah, dengan saya punya pengalaman, saya punya juga sempat belajar di beberapa parenting, saya sempat belajar dari luar negeri juga, dan saya juga punya berbasis coaching juga, sehingga ternyata metode ayah saya itu saya simpulkan ternyata pendekatan berbasis coaching. Kebetulan Bapak Ibu saya itu berdasarkan dari orang tua sebelumnya. Kan gitu ya teman-teman ya. Oh, saya sukses gini karena didikan orang tua saya, padahal belum tentu sama dengan anak kita. Nah, dengan berbasis coaching itu sebenarnya justru memberdayakan karakteristik pribadi masing-masing. Makanya saya dengan kegelisahan ini, saya membuat namanya sekolah parenting. Dengan tadi 4 kali pertemuan. Nah, investasi parenting nggak mahal-mahal banget. Ini cuma sekolah, cuma 4 kali pertemuan. Itu kurang lebih, harga normalnya 3,5 juta. Harga early bird-nya November ini, bagaimana teman-teman bisa akan melatih sekolah parenting ini, atau parenting berbasis anak remaja coaching ini, cuma 2 juta aja. Jadi 4 kali pertemuan, itu Anda bisa berinvestasi 2 juta untuk bagaimana kita memberdayakan diri kita sehingga anak kita bisa lebih maksimal. Oke. Bonusnya sederhana teman-teman. Dengan teman-teman investasi 2 juta, maka bonus yang pertama nanti selama 4 minggu kita akan sharing bareng dalam WA nih, penugasan. Jadi begitu saya akan pertemuan pertama, nanti teman-teman harus praktek. Praktek mesti harus laporan. Kira-kira perkembangannya gimana, responnya gimana. Karena kan itu menjadi sebagai bahan kita untuk latihan. Kemudian nanti di grup mau tanya-tanya apapun silahkan. Mau japri di WA silahkan. Itu sebenarnya investasinya nilainya 2 juta. Karena selama 4 minggu. Kita akan lihat progres perkembangan kita dalam mendampingi anak kita seperti apa. Yang kedua, nanti saya akan berikan kesempatan buat one on one. Nah, untuk mentoring atau coaching one on one. Kalau mau curhat tentang anak, saya kasih 1 kali pertemuan. Ini bonusnya nilainya adalah 2 juta. Jadi begitu Bapak Ibu untuk mendaftar sekolah parenting 2 juta, maka Bapak Ibu akan mendapatkan bonus 4 juta nilainya, yaitu dapat mentoring one on one, kita konsultasi, kita ngobrol-ngobrol lebih banyak one on one. Yang kedua adalah masuk di grup. Jadi ini yang saya coba tawarkan Bapak Ibu, yang dimana tadi kita akan belajar bareng. Berikutnya, nah ini salah satu testimoni, ini salah satu teman kita atau ada satu peserta. Kira-kira. Nah, silakan nih. Monggo. 1-2 volunteer silakan. Yes, Pak Stefanus. Ya. Kalau buat saya ini penting nih konsep e-growing ini udah bagus banget dan clear gitu kalau buat saya. Tinggal nanti pengembangannya gitu, dan bagus memang ini harus dalam bentuk komunitas karena parenting itu nggak pernah bisa sekali belajar gitu. Betul. dan nggak pernah bisa sekali terapan gitu, jadi pasti harus berulang-ulang, pasti ada
trial and error-nya gitu. Nah ini di komunitas itu kita bisa saling belajar gitu. Saya setuju dan ikut tuh, pasti saya ikut nanti. Siap Pak. Kasih jempol dong buat Pak Stefanus dong. Kata kuncinya. Oke, itu salah satu testimoni bahwa bagaimana kita nih, mungkin buat teman-teman atau kita buat inspirasi. Pertama kalimatnya gini, anak kita tidak membutuhkan orang tua yang sempurna. Saya pun tidak sempurna. Namun anak kita membutuhkan orang tua yang mau belajar. Ini kata kunci teman-teman. Kita tentunya orang tua tidak sempurna, tapi kita bagaimana mau belajar, terus belajar. Karena seperti tadi Bapak Stefanus bilang, parenting tuh nggak ada habisnya, kita harus tetap belajar. Karena itu kehidupan, sampai kita meninggal. Karena anak kita nanti umurnya bertambah pun nanti juga ada karakteristik sendiri, yang sehingga kita harus belajar. Kapan pada saat kita remaja, kapan kita nanti pada saat mereka menikah, kita kan harus punya sikap seperti apa. Jadi diharapkan Bapak Ibu, kita tidak harus sempurna, tapi kita mau belajar. Itu. Nah, jadi nanti kalau ada yang mau ngobrol-ngobrol atau mau konsultasi tentang program ini, silahkan hubungin saya juga atau nanti teman-teman tim kami di 0821 1166 8592. Jadi goalnya bagi kita adalah bagaimana kita menjadi sahabat anak. Nah, jadi tagline kami di Growing adalah menjadi sahabat anak. Nah, nanti Bapak Ibu kalau misalnya Bapak Ibu pengen tahu konten-konten saya, silahkan dilihat di My Growing di Instagram saya atau di Growing di YouTube saya. Itu banyak konten-konten tips-tips tentang parenting. Nanti Bapak Ibu kalau mau pengen tahu silahkan di-subscribe atau enggak di-follow saya. Kurang lebih gitu. Ada pertanyaan dari sini? Sebelum saya masuk ke Ibu Detra, karena waktu sudah terbatas. Online, offline, Pak? Ya. Online atau offline, Pak? Nah, ini kita akan masuk ke online, Pak. Jadi kalau 4 kali pertemuan, kurang lebih nanti bisa 2 jaman setiap pertemuan itu, dan itu lebih banyak ke latihan. Kita akan berlatih. Jadi setiap pertemuan, ada 4 pertemuan, itu online. Ada pertanyaan berikutnya, waktunya hari apa? Nah, saya akan coba masuk itu di hari Jumat, setiap hari Jumat malam, karena saya bisa bisa atur itu biar Bapak Ibu yang sudah selesai pulang atau kerja, takutnya Sabtu Minggu kan buat keluarga, jadi saya masuk ke Jumat malam, kurang lebih begitu workshopnya. Jadi kurang lebih 4 kali pertemuan. Jadi nanti biasanya Bapak Ibu pertemuan pertama kita latih, nanti dikasih tugas tuh, range waktu dalam 1 minggu. Langsung praktek. Ayo, langsung praktek ke anaknya. Nah, jadi seminggu sekali, benar, seminggu sekali langsung praktek. Nanti oke, kita cek. Kasih tugas lagi setelah minggu kedua. Jadi Bapak Ibu diharapkan bisa punya behavior atau punya perilaku bagaimana yang baru. Karena memang growing itu fokusnya lebih ke praktek. Gitu. Oke, ada lagi pertanyaan, Pak? Clear? Oke, nanti kalau misalnya ingin daftar tentang workshop, silahkan nanti dihubungin oleh tim kami ya, Bapak Ibu ya. Mumpung masih di bulan November, karena nanti rencananya di bulan Januari. Jadi early bird-nya kurang lebih di November, kurang lebih gitu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya kasih waktu ke Ibu Detra. Salam semangat Bapak Ibu. Selamat pagi. Selamat pagi. Wah, masih semangat. Tepuk tangan dong. Silakan Ibu Detra. Ya, terima kasih Moms and Dads yang masih membersamai pada malam hari ini, dan tentu saja ya, sekali lagi yang pernah menjadi anak-anak adalah kita, ya, dan mari kita melebur kepada anak-anak, gitu ya. Jangan kita mengajak mereka tidak pernah membayangkan bagaimana menjadi orang tua, tapi kita yang bisa membaur karena kita pernah merasakan menjadi anak. Maka yuk tetap mau belajar, tetap mau bersemangat ya. Boleh, sekarang kita mari kita melihat siapa saja yang masih ada di sini. Kita kasih semangat dulu ya. Tadi sudah saling berbagi foto rasa. Bareng, Mbak Dita, foto bareng gitu ya. Nah iya, sudah berbagi rasa gitu ya. Saya kepingin, kita lihat dulu yuk siapa-siapa yang masih ada di sini ya. Dan kalau bisa open cam boleh? Nah, boleh open cam ya. Nah, terima kasih Ibu Devi, terima kasih Pak Hero. Pak Hero.
Hieronymus ya, Ibu Rida, Ibu Dewi. Wah, Ibu Dewi ini sama-sama pengajar di ini kan Kemdikbud. Saya punya virtual background-nya juga. Ibu Dona, Ibu Heti. Nah, yuk mari kita lemparkan semangat dulu ya untuk membersamai kebersamaan kita pada malam hari ini. Ya, saya contohkan ya. Kita lihat 3 nama saja, panggil 3 nama yang di sini sambil katakan sesuatu yang positif kepada rekan-rekan kita yang ada dan sudah open camp atau yang masih ada tantangan untuk open camp. Silakan ya. Dipilih-pilih dulu sudah. Hitungan ketiga ya. Hitungan ketiga mari kita memberikan kata-kata positif kepada sesama parents yang ada di sini ya. 1, 2, 3. Pak Gusti, semangat selalu. Ibu Heti, hayu semangat ya. Ibu Devi, Ibu salam Niki, semangat. Ibu Rida, salam semangat. Lili, ayo open. Ibu Devi, tetap semangat. Semangat kita adalah Semangat ibu-ibu selalu yang ya hebat. Ibu Dewi. Hebat Semangat, yes, selalu yes, ya. yes. Nah, ya yuk kalau gitu mari kita menutup kebersamaan kita dengan gerakan positif juga. Saya minta izin ya, tunjuk 1 bintang di antara bintang-bintang yang ada di sini. Ibu Niki boleh kasih gerakannya dong, Bu Niki. Ibu Niki, yuk kita mau bergerak apa nih Bu Niki untuk menutup kebersamaan kita? Nah, tapi belum di-unmute. Belum di-unmute nih, Bu. Oke. Nah, berarti kita mau seperti ini kah? Tetap semangat. Tidak boleh apa itu namanya? Ayo semangat Bu Niki, semangat. Ya, berarti kita akan melakukan gerakan seperti ini ya, semangat seperti yang disampaikan Bu Niki. Yuk, dalam hitungan ketiga, yuk mari kita mengatakan semangat. Semangat. Ya, Semangat teman-teman. Terima kasih. Ya, tidak terasa sudah. Terima kasih banyak rekan-rekan. Tidak terasa sudah 1,5 jam kita membersamai kegiatan parenting ini. Ya, sampai ketemu lagi di kegiatan webinar parenting dari Growing dan sampai ketemu lagi. Saya akan izin untuk membawakan 1 buah pantun sebelum kita menutup ya. Yang lain boleh bilang cakep gitu ya. Selain online, maaf, selain online ada offline nggak? Masih ada sementara pertanyaan, ini kita Pak Agung. online dulu ya Bu. Nanti kalau ada offline kita akan coba update lagi. Oke. Semangat ya Bu Niki ya. Supaya kita ketemu. Oh iya boleh. Oh kami juga ada komunitasnya ya. Nanti kami Bisa akan ada kirimkan yang ya link komunitas komunitas kecil, di WA group ya. Nanti akan kami kirimkan Oke. komunitasnya. Jadi teman-teman kalau mau tetap kita bisa ngobrol-ngobrol silakan nanti join di komunitas kami. Namanya Menjadi Sahabat Anak gitu ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Niki. Izin ya, saya menutup dengan pantun. Es buah pakai selasih. Donat goreng pakai ragi. Sebagai rasa terima kasih. Mewakili Growing, saya kirimkan tanda hati. Sampai jumpa di webinar parenting lainnya dari Growing. Terima kasih teman-teman. Salam sukses. Sukses. Ya, sampai ketemu lagi. Terima kasih. Semangat teman-teman. Semangat selalu. Izin live ya semuanya. Silakan Ibu. Menikmati semua dan mengharapinya. Aku yakin pasti bisa. Sejadi hidupku dengan senyuman. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang,